Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Reni. Sekarang aku mau sharing lagi dan mau berbagi ilmu aja sama teman-teman semuanya, sama calon-calon ibu semuanya yang masih mengalami kehamilan di usia-usia muda gitu. Selamat buat kalian. Tapi sebelum aku ngomongin tentang kehamilan ini, aku mau minta like-nya dulu sama teman-teman dan jangan lupa di subscribe dan di share ke semua akun media sosial teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, kehamilan di usia 1 bulan atau 4 minggu. Apa aja sih yang berubah? Kalau untuk si ibunya belum terlalu kelihatan karena belum terlalu ngeh kalau dia lagi hamil. Tapi kalau untuk si janin itu sudah banyak berubah. Nah, kalau si ibunya sendiri biasanya baru merasakan yang namanya lemes, terus mual muntah berlebihan kadang, terus juga mual muntah di pagi hari atau disebutnya morning sickness, nggak nafsu makan pastinya, moodnya berubah, biasanya itu yang rasain lingkungan sekitar atau suaminya yang mulai kok cepet marah ya gitu. Nah terus juga terlambat mens atau kadang juga ada yang ditemuin itu kayak mens tapi cuman sedikit-sedikit aja, itu terjadi sampai 1 sampai 2 hari doang. Nah itu sih nggak masalah, nggak apa-apa, dan karena bakal hilang di bulan-bulan berikutnya perubahan-perubahan kayak gitu, juga pastinya perubahan terhadap hormonalnya. Nah kalau si janinnya ini dia sudah mulai berkembang di usia 1 bulan atau disebut juga 4 minggu, itu si janinnya ini sudah mulai bentuknya masih berupa titik-titik kecil, kita nyebutnya embrio, dan ukurannya itu sekitar kurang lebih 0,02 mm, masih kecil banget. Nah si titik-titik kecilnya ini sudah mulai mengelompok yang bakalan menjadi atau sel-selnya ini sudah mulai mengelompok dan bakalan berubah menjadi bagian-bagian pada tubuh gitu. Di usia 4 minggu ini si sel-selnya ini yang sudah mengelompok itu bakalan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan yang pertama atau lapisan paling dalam itu disebutnya endoderm. Ini bakal menjadi sistem pernafasan dan sistem pencernaan, itu kayak paru-paru, usus, perut, dan kandung kemih. Nah kalau lapisan kedua atau lapisan tengah disebutnya mesoderm. Nah ini bakal menjadi otot, tulang, jantung, dan pembuluh darah. Di lapisan ketiga atau lapisan paling luar ini bakalan menjadi kayak sistem saraf, terus otak, enamel gigi, kuku, lensa mata, dan juga kulit. Di ukuran embrio ini, si embrionya ini masih di dalam kantong janin. Itu fungsinya untuk mensuplai nutrisi dari si ibu ke janin gitu. Tapi dalam beberapa minggu si kantong janin ini atau kantong kehamilan ini di minggu-minggu ke depan fungsinya bakalan digantikan sama yang namanya plasenta di saat si embrionya ini sudah berubah menjadi janin gitu. Nah di usia kehamilan 5 minggu, di usia minggu berikutnya, di usia kehamilan 5 minggu si ibu-ibu nih baru mulai kayak ngeh gitu, kok udah 4 minggu belum mens ya, belum datang bulan. Nah itu baru sadar si ibu-ibunya, tapi nggak masalah gitu. Nah dia masih bakal nunggu-nunggu masih kayak gitu, tapi ada juga yang nggak sadar gitu. Nah terus juga organ-organ dalam janinnya yang si embrio ini bakalan berubah, organ-organnya gitu bakalan berkembang menjadi kayak mulai terbentuknya sistem saraf sama bagian tulang belakang gitu. Nah itu yang akan menopang tubuh gitu. Terus juga jantung, pembuluh darah, sirkulasi darah sudah mulai terbentuk gitu, sudah mulai ada tali-tali pembuluh darah di dalam tabung di dalam janin itu sudah mulai dialiri sama darah dan berkembang menjadi tali pusat gitu. Nah kantong janinnya itu bakalan digantikan sama si tali pusat di usia 5 minggu. Di usia kehamilan 6 minggu si embrionya ini sudah bentuk menjadi kayak modelnya kayak bulan sabit gitu. Nah itu memiliki ekor, jadi kelihatannya kayak kecebong gitu, tapi itu nanti di minggu-minggu berikutnya bakalan berkembang. Kulit
tipis dan tembus pandang. Udah ada tonjolan-tonjolan atau ujung tuba neural itu yang bakal berkembang menjadi kepala dan otak. Saat di USG di usia 6 minggu ini jantungnya udah mulai kelihatan kayak berdenyut gitu. Tapi kalau untuk diperiksa luar itu belum kelihatan gitu, belum terdengar di usia 6 minggu ini. Bakal calon kaki sama calon telapak tangan itu sudah mulai kelihatan di usia 6 minggu. Terdapat cekungan-cekungan kecil di sisi kepala yang bakal menjadi telinga. Terus juga terdapat permukaan yang menebal yang akan menjadi mata gitu di wajahnya. Terus jantungnya juga udah mulai berdetak, detaknya juga sudah mulai 150 kali per menit, itu detak jantung normal untuk bayi ya. Kelenjar-kelenjarnya juga sudah mulai kelenjar-kelenjar hormonal juga sudah mulai terbentuk. Di kehamilan 7 minggu si embrionya ini udah berkembang menjadi panjangnya itu 10 mm, sudah lebih besar lagi. Otaknya juga udah mulai berkembang sehingga kepalanya itu kelihatan tumbuhnya tuh lebih cepat daripada badannya. Jadi kelihatannya kayaknya kepalanya lebih besar dari badannya gitu. Terus juga udah kelihatan memiliki dahi lebih besar dengan mata dan telinga di bagian dalam. Terus berkembang tulang-tulangnya juga udah mulai terbentuk, udah mulai berkembang, tapi masih berupa tulang rawan gitu, kayak kaki, tangan, semuanya sudah mulai terbentuk. Sel sarafnya juga sudah mulai menggandakan diri, jadi berkembang menjadi sistem saraf. Tadinya masih sel-sel saraf, sekarang sudah menjadi sistem saraf. Nah, kalau tadi kan perubahan tentang janinnya, nah sekarang perubahan tentang si ibunya. Di usia kehamilan 4 minggu umumnya banyak yang nggak sadar yang tadi aku sebutin, cuma sudah mulai merasakan peningkatan atau perubahan-perubahan pada hormonnya. Itu kayak volume cairan pada sistem kewanitaan, terus kaki sedikit kram gitu, pokoknya anggota gerak itu sudah mulai kram, sakit kepala dan sakit punggung. Setelah usia kehamilan 7 minggu rahimnya tuh sudah mulai berkembang dan ukurannya sudah mulai sebesar lemon. Mungkin merasa sudah mulai semakin lemas dan lelah. Payudara terasa membesar dan nyeri, kalau sedikit nyeri gitu. Serta lebih sering buang air kecil karena si rahim sudah mulai menekan si kantong kemih gitu, kandung kemih. Nah, perubahan-perubahan itu biasanya dirasainnya kurang lebih sekitar 80% wanita, tapi yang 20%-nya ini kadang nggak ngerasain sama sekali, bahkan tahu-tahu kayak ngerasainnya janinnya udah bergerak aja gitu, udah kehamilannya, usia kehamilannya udah semakin membesar baru rasakan, tapi itu nggak masalah. Terus juga apa aja sih yang perlu diperiksa ya? Mungkin kalau buat ibu-ibu yang ibu-ibu yang sudah mengalami kehamilan yang kedua kalinya, ketiga kalinya gitu, sudah nggak asing lagi, nggak awam lagi. Tapi untuk yang ibu-ibu yang masih usia kehamilan anak pertama atau grade yang pertama itu mungkin masih kaget, masih awam, masih takut-takut gitu. Pertama, biar tidak rancu dulu, maksudnya biar nggak terlalu sebenarnya hamil atau enggak, gampang, periksain dulu sendiri aja dengan tes urin atau dengan tes pack bisa. Jadi ibunya beli tes packnya di apotik atau sekarang udah banyak di minimarket atau supermarket. Tes pack sendiri di rumah, kalau bentuknya stick itu biasanya dicelupin ke pipis, itu bakalan ada 2 garis, itu tandanya positif, kalau 1 garis tandanya negatif. Tapi kadang suka ada temuan nih, 1 jelas 1 samar, itu biasanya adanya gangguan sama hormonnya atau kerusakan terhadap si alat tes packnya itu. Jadi ibunya bisa mengulang di minggu berikutnya gitu. Nah di tesnya juga yang lebih akurat lagi itu di saat pipis pertama pada saat bangun tidur atau bangun tidur pagi gitu. Itu suhu tubuh, hormon semuanya belum terkontaminasi sama aktivitas, jadi masih istilahnya masih masih bagus lah gitu. Jadi ibunya bisa lebih akurat gitu, dan keakurasiannya
98%, jadi masih ada 2% yang tidak akurat. Jadi kalau bisa sih digunainnya di saat pagi hari. Nah, kalau misalkan ibu-ibu yang sensitif terhadap mual muntah, biasanya ya memang memiliki gejala penyakit MAH, itu lebih sensitif, jadi lebih mual muntahnya itu lebih ganas, maksudnya lebih parah. Jadi yang biasanya cuma sedikit gitu, misal cuma sehari sekali, bisa berulang kali gitu, tapi bisa diatasi dengan kayak kalau bangun tidur itu ibunya minum teh hangat dulu, jangan langsung aktivitas gitu, jadi aktivitasnya yang ringan-ringan dulu gitu, jadi harus pemanasan dulu, jangan langsung aktivitas yang berat-berat. Kalau yang diperhatikan apa aja sih di usia kehamilan 4-7 minggu ini? Kalau ibunya morning sickness-nya nggak terlalu mengganggu aktivitas, silahkan lakukan apapun, bekerja seperti biasanya, bekerja pada umumnya gitu, aktivitas sebelumnya. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu, yang namanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kadang suka ada yang seperti itu, ibunya bisa langsung konsultasiin ke bidan atau ke dokter, biar nanti dikasih terapi untuk mengurangi si morning sickness-nya ini. Terus juga hindari nih ya, kalau suaminya perokok, hindari, bukan suaminya yang dihindari tapi rokoknya yang dihindari, karena si zat nikotin ini bisa mengganggu pertumbuhan atau perkembangan si janinnya ya. Terus juga minum-minuman beralkohol, terus obat-obatan terlarang, makanan-makanan mentah itu juga bisa berakibat fatal terhadap si janin. Jadi kita bisa terpapar virus yang namanya toxo, itu terjadinya pada makanan-makanan mentah, jadi ibunya bisa menghindari itu dulu. Terus juga kafein juga jangan terlalu sering minum kopi gitu ya, boleh sih minum kopi, minum teh gitu, tapi jangan terlalu sering. Terus kalau misalkan ibunya tiba-tiba sakit kayak demam, batuk pilek gitu, flu, bisa konsultasiin ke dokter dulu, obat apa aja yang boleh untuk orang-orang hamil, apa aja yang boleh dikonsumsi, baru ibunya bisa konsumsi. Tapi jangan sembarangan beli obat-obatan karena bisa berpengaruh ke pertumbuhan si calon janinnya. Terus juga perubahan kayak morning sickness atau kayak mual muntah, terus sudah mulai ngidam segala macam, itu biasanya terjadi sampai usia kehamilan 12 minggu. Jadi si bapaknya sabar-sabar sama ibunya, karena bakalan ngerasain yang namanya istrinya itu tiba-tiba sedih, tiba-tiba emosional, tiba-tiba ngambek nggak jelas. Itu nggak apa-apa karena perubahan hormonal, jadi nggak masalah. Nah, di usia ini itu baiknya mengkonsumsi yang namanya asam folat, karena untuk pertumbuhan dan perkembangan sel pada otak si janinnya itu dengan dosis 400 mikrogram dikonsumsinya sehari 1 kali sampai usia 12 minggu itu lebih baik. Jadi kalau misalkan ibunya sudah mulai merasakan kehamilan, sudah tes pack ternyata sudah positif hamil, silakan konsultasiin ke bidan, diperiksain ke bidan atau ke dokter kandungan. Kalau memang pengen jelasnya lagi bisa lewat USG atau ultrasonografis, itu adanya di dokter kandungan yang ada di klinik-klinik kebidanan atau di rumah sakit besar atau di rumah sakit umum pemerintah gitu. Bisa diperiksain ke sana. Semoga pada ibu tadi itu sifatnya hormonal, jadi seiring berkembangnya waktu, bertambahnya usia kehamilan, itu bakalan hilang pada sendirinya. Jadi nggak usah dikhawatirkan, nggak usah banyak jangan terlalu khawatir. Kalau misalkan mau tanya-tanya aja silakan tanya di sini, atau kalau mau langsung konsultasi ke bidan-bidan di sekitar rumah ibu silakan langsung, daripada tanya kiri kanan nggak ada yang tahu solusinya, mendingan langsung tanya aja ke bidannya, atau boleh komentar di tabel komen di sini. Terus juga semoga kehamilannya lancar, ibunya sehat, bayinya sehat sampai lahiran nanti, dan semoga bermanfaat dari sharing aku ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semua akun media sosial teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Mohon maaf sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya, di video usia kehamilan 2, 3 dan seterusnya sampai persalinan nanti. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.